Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Bahas manual lagi berjudul Unbeatable Swordmaster Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gue ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Pesan pun dikirimkan. Oke, berkumpul di lembah Raja Maya, kata Ling Jinchen. Nampaknya dia berpikiran lain. Aku sudah membuat janji dengan ketua Guild Jiang dan aku punya pengalaman membersihkan lembah Raja Maya, batin Ling Jinchen. Setelah membersihkan lembah Raja Maya, aku bisa pergi mencari guruku dan menikmati kencan indah dengan dirinya. Guru memang suatu yang menyenangkan. Cerita berpindah di lembah Raja Maya. Oh, nampaknya semua orang sudah berkumpul. Lihat, ada Lin, Master Lin ada di sini. Wow, bener juga. Sekali itu dia. Sugoi Wade, ini pasti kemenangan kita, kata orang-orang. Tuan Lin, Anda sudah tiba. Oh, Ketua Jiang. Tuan Lin, terima kasih telah datang untuk memimpin kami melewati alam rahasia lagi. Anda bisa menentukan persyaratannya. Munsaudau kami pasti akan memenuhinya untuk Anda. Oh, mudah saja Ketua. Persyaratannya sama seperti sebelumnya. Dengan perintahku, aku ingin semua peralatan kultivator pedang, tidak ada yang lainnya, kata Ling Jinchen. Hahaha, tidak masalah Tuan Lin, kita lakukan seperti itu. Aku akan memberimu posisi kapten dan kamu akan memilih komando penuh atas tim. Bukan begitu, Master Lin? Tunjuk kapten. Oke, kata si Li. Terlalu banyak petani artifak dan terlihat sedikit penyembuh dalam tim. Kita membutuhkan setidaknya 100 penyembuh lagi, kata Lin. Aku seorang healer. Aku seorang healer. Berapa banyak yang jadi healer? Coba sebutkan dan angkat tangan kalian. Kalau begitu, healer menempat manapun yang telah mempelajari keahlian pemurnian, mohon angkat tangan kalian. Oh, aku Mr. Lin. Aku hampir menguasai pemurnian Ki. Oh, aku juga. Itu kan mudah. Aku sudah mempelajarinya juga, kata orang-orang. Baiklah kalau begitu, nampaknya semuanya sudah siap dan penuh semangat. Ayo, kalau begitu petani fisik dengan lebih dari 8.000 HP pasti mudah ditemukan, bukan? Tentu saja. Nampaknya mereka yang berpunya buba-buba mulai siap. Jika kau berdiri di belakang, kau tidak akan sampai. Jadi kau harus berdiri di depan. Kalau begitu, bisakah para healer bertahan? Kata Ling Shen. Jadi aku akan membuat beberapa penyembuh lain memisahkan diri, biarkan mereka secara rebuff kepada para healer di barisan depan. Dengan begitu, selama para kultivator fisik mampu menjadi tank, para penyembuh di baris depan tidak akan menerima banyak damage. Dengan penyembuhan lain yang menyembuhkan mereka, itu sudah cukup. Benar juga ya, luar biasa ide Master Lin. Kenapa aku tidak memikirkan hal sesederhana itu?
Puji Singer. Oh, ini? Ya, kamu lanjutkan memerintah. Aku tidak akan mengganggu. Baiklah, kalau begitu. Tai Ling Cincang. Ingat teman-teman semuanya, di dalam, sekali lagi aku ingatkan, ada gelombang zombie yang akan menerobos kita. Kalian sama sekali tidak boleh panik. Meskipun baris depan mati, di posisi mereka harus tetap di sana, tidak boleh mundur sedikit pun. Sebelum kalian sinu, lepaskan semua keahlian kalian dan tugas kalian akan selesai. Orang-orang di belakang harus mengisi posisi kapan saja. Sama sekali tidak ada zombie yang boleh masuk menerobos barisan depan. Kalian mengerti? Sekiranya cukup, semuanya orang harus benar-benar mengikuti perintah saat masuk. Apakah kalian semua orang sudah paham? Paham. Baiklah, kalau begitu kita mulai paring kita. Seperti itu baru bagus, kata Melin. Ini sungguh memuaskan. Kalau begitu, mari kita berangkat. Di sini ada Chan Hao, orang-orang dan perlu konteks tambahan. Baiklah, grup kita akan memasuki pintu dungeon. Legenda mengatakan bahwa seorang tetua agung dari sekte mayat Yin yang istrinya berselingkuh dengan ketua sekte kecil menunduk kepalanya. Setelah tetua agung ini mengetahui, dia sangat marah. Kemudian dia langsung memurnikan sekte kecil ini, termasuk ketua dan para murid menjadi zombie. Akhirnya dia mengunci mereka di lembah pemeliharaan mayat ini dan mencegah mereka dari reinkarnasi selamanya. Siapkan bentuk barisan, cepat. Baik Tuan Lin. Di sini nampaknya gerungan-gerungan zombie sudah keluar dari tanah. Wow. Eselon pertama maju. Petani dan artefak ikut dengan kerusakan magic. Tutup lubangnya. Baik Master Lin. Perhatian. Jangan gunakan keterampilan, cukup gunakan serangan biasa saja. Oke, Boldi Kultivator masuk sekarang juga. Ya, mereka pun berkelahi dengan sengit. Ingat semuanya, tahan gelombang pertama. Siap Master Lin. Ya. Semuanya, jangan biarkan mereka lolos. Baik Nona. Sialan, staminaku sudah mulai habis. Gelombang kedua, arus zombie akan segera datang. Kultivator mantra di eselon keempat. Siapkan hujan batu dan jatuhkan. Baik Master Lin. Lihat mantra, kita akan merampalnya. Mantra-mantra, hoi, datanglah keajaiban. Apa yang terjadi? Tetulah batu dari langit dan merusak bumi, dan para zombie pun terkapar. Wow, sugoi, semuanya tepat sasaran. Sepertinya kita berhasil mengalahkan zombie-zombie itu. Terlalu dini untuk kita merasa menang. Ingat, semua kultivator, spell atribut api dan pemanah siap-siap untuk menyerang. Baik Master Lin. Oke, siap. 1, 2, 3, tembak. Dan ledakan demi ledakan terjadi di atas bukit. Dan zombie pun terbakar hangus. Oke, tembak lagi. Jangan kendor. Oke, gasken bro, gasken. Hei, dengarkan. Kita mundur dulu. Kita serang itu. Kenapa? Masih ada gelombang zombie yang bangkit. Jangan panik semuanya. Kita harus tenang. Semuanya berdiri di posisi kalian
dan selesaikan tugas dengan baru saja kuberikan. Kerahkan elixir kalian semuanya dan keahlian skill kalian. Peringatan untuk semuanya, gelombang zombie ini termasuk zombie tipe kultivator, mantra yang bisa menggunakan keterampilan, jadi garis depan harus bertahan. Saatnya menguji para kultivator itu. Oh, demonic kultivator rupanya. Kultivator, cepat sembuhkan mereka. Baik. Oke, dengan healing level tinggi ini, semua stamina telah dipulihkan. Wow, luar biasa. Ini seperti cheater saja. Oh, dan para demon pun juga ingin melakukannya. Tapi di sini mereka gagal. Nampaknya para demonik dan juga zombie-zombie itu mengeluarkan racun. Hei, ini racun mayat. Lepaskan pemurnian dan penyuciannya supaya tidak mengenai kita. Perisai pemurnian diaktifkan dan terjadilah barrier pendukung untuk melindungi pasukan Lin. Dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Kemajuan lembah mayat sudah mencapai 90%. Wow, nampaknya kita akan menuju ke boss dungeon. Bagus, nampaknya kita sudah mulai berhasil. Wih, ini pasti yang terakhir bukan? Hitung korban, semuanya istirahat 2 menit untuk pulih dan ikuti perintahku. Siap, Master Lin. Tingkat korban kurang dari 2% saja. Yeay, kita memang sungguh. Apa kita akan selamanya seperti ini? Ini seperti mudah. Master Lin. Oh, apa? Anda benar-benar komandan yang sangat hebat. Aku berpikiran kamu bisa memulai guild sendiri loh. Guild sendiri? Sebuah guild ya. Nampaknya ide yang cukup bagus. Aku tidak punya rencana untuk memulai guild menjadi jiwa bebas sendirian cukup menyenangkan. Dulu aku juga membentuk sebuah guild karena aku dibutakan oleh cinta. Aku menyerahkan manajemen penuh kepada Gluji dan saudara baikku si Zizu. Ternyata mereka mengkhianatiku. Akibatnya mereka berdua selalu bermain di belakangku. Oh, itu tidak baik bukan? Maaf Master Lin, aku mengingatkan masalah kelammu. Jika aku mengatakan sesuatu yang salah barusan, aku minta maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya mengingat beberapa kejadian buruk di masa lalu, dan itu tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kamu tidak usah khawatir dan tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Gunung dan laut memiliki waktu kembalinya. Angin dan hujan memiliki pertemuannya. Keinginan yang belum tercapai akan akhirnya berdamai. Semuanya akhirnya sesuai dengan harapan. Pak Mr. Lin, saya percaya Anda bisa mencapai idealisme dalam hati Anda. Naruto, terima kasih atas dukungannya. Kamu bisa aja. Dan nampaknya di sini Wir terasa suka dengan Master Lin. Baiklah, saatnya untuk persiapan menghadapi gelombang akhir dari arus zombie yang kita lawan ini. Mereka sebenarnya tidak layak menjadi lawanku. Gelombang terakhir dari arus zombie ini adalah bagian tersulit dari alam rahasia, apalagi tingkat neraka. Wah, ada getaran hebat yang datang dari bawah tanah, dan itu seonggok durian. Dan itu seperti daun yang runcing. Itu adalah kepala Master Zombie.
Raja mayat monster zombie, bos ranking iblis, kekengerian, tingkat tahap awal kristalis, XP 1500-200 per 17.000, serangan kecepatan 130 dan lain-lain bisa kamu baca itu. Kulit tembaga besi yang jahat. Kurang ajar kau manusia. 10 zombie tahap akhir pembentukan fondasi akan segera muncul. Kalian bantu aku menahan mereka. Baik Master Lin, aku akan mengurus bocah besar itu. Itu urusanku. Monster, kesinilah. Aku akan mencincangmu. Kurang ajar kau manusia. Kamu akan kumakan sekarang. Hei monster, lihatlah pedangku ini. Pedang naga puspa. Jurus ajian Grogo Sukmo. Abunai, hampir saja. Kalau tidak, aku menggunakan ajian Grogo Sukmo, mungkin aku bisa jadi rempeyek. Baiklah, rasakan pedang naga puspaku ini. Pedang Punix Ultimate 22 energi pedang. Wah, kata sang vampir. Terjadilah perkelahian sengit dan di sini Lin Jingchen berhasil melancarkan serangannya dengan telak dan XP monster pun berkurang sangat cepat. Wah, kurang ajar kau manusia. Rasakan tebasan terakhirku dan terbelahlah monster menjadi 6 bagian. Aku berhasil. Master Lin, kami juga sudah mengatasi monster-monster kecil itu yang mengganggu. Aku juga sudah selesai dengan bos dungeonnya. Oke, kalau begitu kita pulang saja, kata Master Lin. Ting, pengumuman sistem. Selamat telah menyelesaikan Corpse King Valley tingkat kesulitan neraka. Anggota kelompok mendapatkan 4.000 poin experience. Waktu penyelesaian hanya 20 menit 25 detik. Rating sempurna. Hadiah untuk semua anggota tambahan 1.000 poin. Luar biasa. Experience tas keberuntungan penyelesaian sempurna kali 2. Ya tane Master Lin, akhirnya kita mengelarkannya. Eksperimen Lin, aku cinta kamu. Oh Master Lin, kamu yang terbaik. Master Lin, dewa priaku, aku akan selalu menjadi wanitamu Mr. Lin. Yusa, aku mau dong kencan dengan kamu. Sorry bro, aku masih lajang nih. Aku lagi mencari pacar, kata Mr. Lin. Kalau begitu kirimkan nomor kontakmu dan lokasimu. Aku offline nih sekarang untuk memberi tiket pesawat. Bisakah kita bertemu secara offline? Di sini nampaknya Lin mabuk boba. Hahaha, kalian terlalu baik padaku. Berpindah tempat di pintu masuk istana sekte pedang. Sensei, muridmu telah kembali dari sana. Aku terlambat. Aku penasaran, apakah master akan memarahiku? Baiklah, masuk Lin, kata guru. Kamu masih tahu caranya untuk pulang ya? Nampaknya di sini Ling Fian sedikit marah. Kenapa? Master merasa ketertarikanmu pada dunia fana 100 kali lebih kuat daripada perhatianmu pada sekte, kata Lin Fian. Rupanya di sini gurunya Lin sedikit cemburu. Master, kamu salah paham.
murid sama sekali tidak mendapatkan dunia fana. Akan tetapi, kenapa selain mendapatkan sedikit uang dari penjualan toko untuk membeli hadiah untuk guru nanti, aku telah dengan gigi berlatih loh. Untuk apakah itu benar, Lin? Tentu saja, murid ini selalu mengatakan kata-kata yang jujur kepada guru, berlatih dengan gigih dan tidak berani bermalas-malasan sepanjang hari. Oh iya guru, kapan kita berangkat ke kota musim dingin yang abadi? Kata Ling Jingchen. Tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa, Lin. Sebelum kita berangkat, aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu. Ayo ikuti mastermu ini. Hah? Aku membantuku meningkatkan kekuatanku. Bagaimana caranya? Sudahlah, ikut saja. Nah, ini kemajuan ini terlalu cepat, bukankah begitu? Kata Lin. Sampai di aula sekte pedang. Master tidak akan melakukan hal enak-enak semacam ini di sini kan? Di sini. Ling Jingchen mukanya memerah. Baiklah Lin, aku pengen melihat seberapa perkembangan ilmu silatmu. Guru bahkan memilih properti. Apa dia bercanda tentang ini? Mungkinkah dia marah padaku dan akan menghukumku? Hah? Oh tidak. Hei Lin, apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada guru, hanya saja kenapa kita di sini? Sekarang gunakan pedangmu dan dengan kekuatan penuh. Aku ingin melihat seberapa kemampuanmu saat ini. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Cucu. Aku tidak bisa menyerang guru sendiri. Bagaimana seorang murid melakukan hal pemberontakan semacam itu kepada gurunya? Kenapa kedengarannya agak aneh? Batin Lin Fian. Baiklah, begini saja supaya memotivasimu. Jika kau bisa menyentuh bahkan seujung pakaianku, kau menang dan aku mastermu akan memberimu hadiah. Bagaimana Lin? Tapi meskipun kamu kalah, kamu akan tetap mendapatkan hadiah sebagai balasannya. Hadiah? Apakah itu hadiah yang enak? Ting, terima pemicu misi. Ling Fian memintamu untuk sparring. Terima atau tolak? Baiklah guru, apapun metodenya, apapun boleh juga. Hadiah yang guru keluarkan semuanya adalah barang-barang yang sugoi. Tentu saja Lin, metode apapun yang kamu gunakan, selama kamu bisa menyentuhku dan menyentuh bagian pakaianku, kamulah yang menang. Begitukah? Dan kamu bisa menggunakan keterampilan apapun, skill yang manapun yang kamu inginkan. Aku hanya akan menggunakan kekuatan alam, pendirian fondasiku, dan tanpa menggunakan keterampilan apapun. Sial, aku benar-benar diremehkan. Baiklah sensei, aku akan menggunakan kekuatanku. Baiklah, kalau begitu kita mulai. Muridmu ini tidak akan segan-segan untuk menahan diri. Sensei tidak boleh menarik kata-kata atau marah jika engkau kalah. Apakah aku orang yang seperti itu, Lin? Aku bukan juga orang yang pelit. Selain itu, kemungkinan kamu menang pasti adalah zero. Ayo kita mulai. Pedang naga puspa bercahaya. Aku akan menggunakan dua gabungan skill, yaitu ilmu rogo sukmo dan pedang naga puspa. Pasti akan menjadi kombinasi yang epik. Tak disangka kemajuan muridku sangat cepat sekali. Apa itu? Bayangan Kage Bonshin kah?
Oh, hah? Nani? Ada di belakangku? Tidak, guruku sangat cepat dan terlempar sangat jauh. Critical hit minus 2155. Anjay, hanya sedikit saja goresan, gua bisa terluka begitu dalam. Ini tidak mungkin. Hei muridku, kamu terlalu santai rupanya. Kamu sudah cepat sih, tapi kamu tidak mengeluarkan seluruh kemampuanmu. Baiklah, lagi-lagi aku kalah. Kalau seperti ini, aku akan menggunakan seluruh kemampuanku. Sini kalau kau berani, Lin. Sial, kali ini aku akan menggunakan seluruh kemampuanku dengan seluruh pedang naga pusma, dan kali ini aku tidak akan main-main. Ilmu Rogo Sukmo level 2, hiat, dan juga teknik bayangan. Ding 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 ding. Hanya segitu kemampuanmu, Lin? Belum ini, rasakan ini, pedang naga pusma level 2. Anjay, ini benar-benar di luar nurul. Kemampuan sensei bahkan tidak bisa kutebak sama sekali. Sama sekali tidak mampu menembus pertahanannya. Hanya sampai di sini kah? Sini. Aku kasih kamu trik dan keringanan. Minumlah pil ini dulu. Istirahat dan atur nafasmu. Apa itu? Syarat bulan beku kesempurnaan. Mendapatkan kekuatan magic dan pengayunan energi pedang bulan sabit ke depan dalam jarak 30 meter. Mereka yang terkena energi pedang menyebabkan 800 kerusakan keterampilan, ditambahkan kerusakan serangan mereka sendiri, efek terlambatan ios, dan 35 efek pembekuan. Biaya kekuatan magis 500 poin. Wow. Keterampilan bela diri syarat bulan beku telah mencapai tingkat kesempurnaan. Bakat seni katakan sambah 100% kah? Luar biasa. Ini hilangkan nampaknya. Tidak disangka setelah syaratnya bulan ais ini mencapai kesempurnaan, peningkatannya sangatlah pesat. Energi pedang kesempurnaan mengisi 35, memberikan 900 kerusakan dasar kepada musuh dalam jarak 60 meter. 100% kesempatan untuk mengaktifkan setrum selama 3 detik saat mengenainya. 5 kesempatan untuk mengaktifkan keheningan saat menyerang. Selama keheningan, lawan tidak dapat mengeluarkan keterampilan. Efek tambahan lainnya tidak buruk, dan mereka semua tingkat kesempurnaan, dan kesempurnaan hanya dapat dicapai dengan probabilitas yang sangat rendah. Keberuntungan pemahaman bakat tidak satupun boleh hilang. Banyak orang yang telah bermain selama 5 tahun dan keterampilan mereka belum mencapai tingkat ini. Dan aku hanya membutuhkan 1 pil dari guru, dan 2 keterampilan telah menembus ke kesempurnaan. Sangat sugoi, memiliki dukungan perasaan yang luar biasa. Muridku, bakatmu bagus. Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik? Apa kamu ingin melanjutkan latihan dengan senseimu ini? Sensei, kali ini aku ingin mencoba lagi, tapi jangan terkejut ya. Aku akan menang. Aku bisa mendapatkan 2 hadiah sebaiknya aku mencoba lagi. Tapi hanya saja tidak bisa menggunakan trik sembarangan. Kekuatan keras melawan kekuatan lainnya akan tidak bisa mengalahkan guru. Jadi aku hanya bisa menggunakan beberapa gerakan dan trik-trik licik yang bisa menundukkan dan mengalahkan guru. Aku mempunyai beberapa trik. Pertama,
Aku akan menggunakan pedang naga puspa dikombinasikan dengan bayangan kilatku. Tetapi di sini aku akan menggunakan ilmu rogo sukmoku sebagai tameng saja supaya bisa menghindar dan berpura-pura Sinu. Hah? Tadi aku terlalu keras kah, Lin? Nampaknya Ling Fian pun kaget dengan gerakan itu yang mengenai Lin terjatuh dan tersungkur sampai Sinu. Lin, kamu tidak apa-apa? Murid, apa kau baik-baik saja? Kena kau. Guru, kamu kena prank. Kamu kalah. Aku yang menang, lihatlah. Aku bisa menyentuhmu. Dan tidak sengaja Lin menyentuh boba Ling Fian. Astaga naga, ini sangat lembut dan sangat manyos pokoknya. Oke, komik berlanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya admin bahagia.